Shalom Bapak Ibu sekalian, senang bisa berjumpa kembali walaupun lewat Zoom, tapi ini menjadi waktu yang indah kita boleh bersama-sama ibadah di worship from home ini. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pastor Yongki bahwa tadi dini hari jam 1 kira-kira, jam 1 pagi lebih sedikit, ya Jogja sempat kena dampak dari gempa Pacitan. Saya kondisinya sedang istirahat dengan istri, juga ada satu anak yang ada di rumah saya dan itu menggoncang semuanya sehingga saya harus bangun dan memastikan bahwa getaran gempa yang begitu kuat yang kami rasakan karena itu menggoyang rumah kami, tempat tidur kami, jendela semua, pintu semuanya berbunyi. Ya, saya membuka pintu tengah, pintu utama untuk memastikan kalau getaran ini berlangsung lebih lama dari 30 detik, maka saya harus membangunkan seluruh penghuni rumah, kami semuanya harus lari keluar meninggalkan rumah. Karena itu berbahaya sekali. Ya, gempa itu yang berbahaya di lama getarannya, ya, karena getaran yang lama itu akhirnya akan menggoncang dan akhirnya akan menghancurkan bangunan-bangunan yang ada. Sama, saudaraku, kita memasuki tahun 2026 ini juga dengan goncangan. Ya, kalau saudara perhatikan, baru masuk 1-2 hari di tahun baru 2026 ini, kita sudah mendapatkan berita tentang apa yang terjadi perseteruan antara Amerika dengan Venezuela. Dan itu menggoncang seluruh dunia, saudaraku. Harga emas langsung naik seketika. Dan kalau harga emas naik, saudaraku, dengan jumlah atau nominal yang tinggi sekali, itu menandakan bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja. Ya. Lalu beberapa hari kemudian, masih juga di awal tahun 2026, kita juga digoncang oleh berita dari seorang hamba Tuhan. Pasti sebagian dari Bapak Ibu sudah tahu, namanya Philip Yancey. Dia adalah hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa berpuluh-puluh tahun melalui tulisan dan bukunya. Buku di beliau itu sudah terjual lebih dari 15 juta kopi. Saya sempat juga membaca 1-2 buku dia dan memang pewahyuan yang Tuhan berikan luar biasa. Tuhan memakai hambanya ini sampai berpuluh-puluh tahun menjadi pemberita kebenaran firman Tuhan, khususnya melalui tulisan, melalui buku-bukunya, saudaraku. Dan itu terdokumentasi dengan baik. Tapi awal tahun ini, hamba Tuhan ini menyampaikan sebuah pengakuan bahwa dia akan melepaskan pelayanan, dia mundur dari pelayanan, dia tidak menulis buku lagi, dia tidak melayani lagi, karena dia memberikan pengakuan dosa yang mengejutkan bahwa ternyata dia berselingkuh, saudara. Dia berselingkuh dengan seorang wanita yang sudah mempunyai keluarga juga. Sementara dia dengan istrinya sudah melewati pernikahan emas lebih dari 50 tahun. Usia Philip Yancey ini sekitar 76-77 tahun, sudah. Jadi sudah cukup tua, ya. Tapi ternyata dia berselingkuh, sudah. Dan dia sudah melakukan perselingkuhannya selama 8 tahun, sudah. Tanpa ketahuan. Sampai akhirnya dia membuat pengakuan ini. Dan dia mengatakan dengan rasa malu, saya harus mengakui bahwa saya jatuh di dalam dosa perselingkuhan ini. Dan dia menyatakan pertobatannya. Tapi ya kita berdoa supaya betul-betul beliau bertobat dan kembali kepada kebenaran.
Ini berita yang menggoncang, saudaraku, dunia kekristenan. Seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, berpuluh-puluh tahun, ternyata hidup dalam perjinahan 8 tahun terakhir ini. Jadi ada banyak berita yang menggoncangkan, yang ada di kiri kanan kita, saudara. Tapi saya mau kuatkan setiap Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ya, dengan satu ayat yang luar biasa dari Tuhan. Saya mau membagikannya pada hari ini, saat ini. Tuhan memahkotai tahun kita. Ya. Mazmur pasal 65 ayat 12. Mazmur 65 ayat 12. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Saya ulangi, engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Dalam hidup orang percaya, saudara, tahun-tahun dan waktu yang kita lewati, entahkah itu tahun 2025, entahkah masuk dalam tahun yang baru 2026, Tuhan yang memiliki waktu kita. Tuhan yang memiliki tahun kita. Anno Domini, saudara. Ya, dalam bahasa Latin artinya tahun Tuhan. Ya, saudara, dunia ini, semua bangsa di muka bumi ini sepakat memakai waktu menurut kalender Gregorian. Jadi tanggal 1 Januari 2026 itu kesepakatan dari semua bangsa di muka bumi ini untuk itu masuk ke tahun yang baru. Sehingga semua bangsa merayakan tahun yang baru, 1 Januari 2026. Hari ini, tanggal 5 malam di New York, tanggal 6 pagi di Indonesia, ya, 6 Februari 2026, itu juga kesepakatan, saudara. Ini menunjukkan bahwa semua bangsa di muka bumi ini sebetulnya hidup di dalam tahun Tuhan. Waktu yang dimiliki oleh Tuhan. Ya, kita tahu bahwa masa atau periode tahun yang kita lewati itu dibagi dua, yaitu sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Before Christ dan Anno Domini, sebelum kelahiran Kristus dan juga setelah Yesus lahir itu. Itu menjadi tahun yang disepakati, saudara. Dan kalau 25 Desember merupakan hari kelahiran Yesus, 8 hari kemudian Yesus disunat, saudaraku. Dan itu tepat masuk 1 Januari. Jadi ketika orang-orang merayakan tahun baru, saudaraku, sebetulnya itu tahun perjanjian Tuhan. Karena sunat itu berbicara tentang perjanjian antara Tuhan dengan umatnya, antara umatnya dengan Tuhan. Jadi ketika kita menapaki dan menjalani tanggal-tanggal, hari-hari, tahun demi tahun, saudaraku, kita harus tahu bahwa tahun dan waktu yang kita lewati ini, kita jalani, itu milik Tuhan sepenuhnya. Ini tahun Tuhan, saudara. 2026 sekalipun dimulai dengan banyak goncangan, saudaraku. Banyak peristiwa. Dan bahkan pengamat semua mengatakan bahwa tahun ini akan menjadi tahun yang luar biasa sulit, saudaraku. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu yang memiliki tahun ini. Dan kalau Tuhan memiliki tahun ini, maka Dia memahkotai tahun ini dengan kebaikannya untuk umatnya, saudaraku. Ya, seseorang yang dimahkotai, saudara, itu sebetulnya dia menerima penggenapan dari janji. Contoh, seorang calon raja. Ketika dia dimahkotai, saudara, itulah waktunya dia jadi raja, saudara. Ya, sebelumnya dia calon raja. Tapi pada waktu dia dimahkotai, dia ditabiskan, dia dilantik secara faktual, secara yuridis,
dia jadi seorang raja. Nah, tahun yang kita lewati ini tuh, saudara, itu yang memahkotai Tuhan. Dan kalau Tuhan yang memahkotai tahun kita, saudaraku, itu artinya kita masuk dalam tahun perjanjian dengan Tuhan. Dan tahun perjanjian dengan Tuhan itu akan membuat saudara dan saya menggenapi perjanjian, covenant dengan Tuhan, yaitu kebaikan-kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, ya, kesembuhan dari Tuhan, pengurapan dari Tuhan, penyertaan dari Tuhan. Semua Tuhan sediakan. Kenapa? Karena tahun yang kita lewati ini, kita jalani ini adalah tahunnya Tuhan. Tuhan yang menjadi pemilik dan Tuhan memahkotai tahun kita ini dengan kebaikannya, saudaraku. Ya. Nah, saudara perhatikan, ya, kata yang menarik buat saya adalah walaupun Tuhan yang memahkotai tahun, saudaraku, tapi kata yang dipakai oleh Daud atau pemazmur itu bukan Tuhan. Ya, baca lagi, saudaraku, Mazmur 65 ayat 12. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Ya, tidak ditulis atau diucapkan oleh pemazmur Tuhan, tapi dia menyebut dengan nama yang sangat personal, engkau. Saudaraku, engkau itu adalah kata ganti orang kedua tunggal yang sangat personal, saudaraku. Artinya, saudara tidak bisa memanggil seseorang dengan kata engkau, lu, kamu, tanpa saudara memiliki hubungan yang sangat dekat, yang personal dengan orang tersebut, saudara. Saya mengenal dan dikenal banyak orang, tapi banyak orang memanggil saya tidak kamu, tapi Bapak. Ya, Pak, saya dipanggil dengan Pak Stefanus, Pak Suyono, Pak Sujono, saudaraku. Ya, kenal gitu loh, tapi tidak sedangat dalam. Ya, tapi ketika saya dikenal oleh seseorang yang mengenal saya dengan sangat dalam, dia akan panggil kamu, engkau, lu. Ya. Itu hubungan yang sangat personal, saudara. Padahal zaman itu orang Israel kalau panggil nama Tuhan, itu panggil dengan nama Yahweh, YHWH. Ya, tetapi memanggilnya itu dengan sikap yang sangat hormat sampai mereka berbisik ketika menyebut nama Tuhan itu. Ya. Kenapa? Karena takut. Saking hormatnya, seolah-olah Tuhan itu ada di tempat yang tidak terjangkau. Jauh di atas sana, yang tidak terjangkau, saudaraku. Dan umatnya memanggilnya dengan berbisik-bisik dengan penuh rasa takut. Mereka memiliki Tuhan, tapi mereka tidak memiliki hubungan personal dengan Tuhannya. Pemazmur Daud memberitahu kepada kita sebuah nubuatan bahwa akan tiba waktunya bahwa kita umat Tuhan tidak akan memanggil dia Tuhan lagi, tapi akan panggil dia engkau, akan panggil dia Bapa, Abba, ya, hubungan yang sangat dekat, yang sangat intim, saudaraku. Jadi, tahun yang dipenuhi dan dilimpahi dengan kebaikan Tuhan, dengan berkat-berkat Tuhan, itu hanya Tuhan sediakan untuk orang-orang yang punya hubungan dekat dengan Dia. Sampai orang tersebut bisa panggil Tuhan dengan kata engkau, Tuhan. Bapa, ya. Bisa peluk Tuhan, bisa dekat Tuhan, bisa punya relationship yang sangat dekat sekali, saudaraku. Intimasi dengan Tuhan. Daud mengajarkan sebuah pewahyuan yang luar biasa. Bahwa
Ya, ketika dia memahkotai tahun dengan kebaikan buat kita, itu hanya dia sediakan buat kita yang bisa dan mampu memanggil dia dengan sebutan engkau. Orang-orang yang punya hubungan dekat dengan Tuhan. Saudaraku, kalau saudara baca Alkitab, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, kanonisasi 66 kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, saudara akan menemukan satu benang merah, bahwa message utama dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu adalah hubungan. Hubungan antara Tuhan dengan umatnya dan hubungan antara umatnya dengan Tuhan. Ya. Yang Tuhan lakukan di kayu salib itu memulihkan hubungan. Ya. Mengembalikan kita kepada hubungan dengan Bapa. Sehingga kita bisa panggil dia Bapa. Ya, kita memiliki roh anak. Anak dengan Bapa itu hubungannya dalam sekali. Hubungannya bukan hubungan permukaan. Ya. Hubungan yang sangat intim, yang sangat dekat. Tuhan menyediakan tahun kelimpahan dengan kebaikannya menjadi anno domini yang kita digenapi dalam hidup kita ketika kita membangun hubungan dekat dengan Tuhan. Dan di situ saudara tidak akan pernah takut untuk menghadapi goncangan apapun, karena kedekatan dengan saudara dengan Tuhan akan membuat waktu-waktu yang saudara jalani di sepanjang tahun ini itu berlimpah dengan kebaikan Tuhan. Amin. Ya, saudara, saudara pernah belajar nggak ya tentang Alkitab bagaimana Yesus itu menangis? Saudara pernah tahu bahwa Yesus itu menangis? Pernah menangis? Ya. Berapa kali Yesus menangis? Nah, Yesus menangis di Alkitab itu, saudaraku, ada 3 kali. Dan tiga-tiganya bukan ketika Yesus menanggung penderitaan, sakit fisik yang luar biasa di kayu salib. Bukan. Justru ketika itu Yesus tidak menangis. Tapi ada 3 peristiwa yang membuat Yesus menangis. Peristiwa yang pertama adalah ketika Yesus akan membangkitkan Lazarus dari kematian. Tapi sebelum Lazarus dibangkitkan, Maria dan Marta mengirim kabar kepada Yesus bahwa kakak mereka Lazarus itu sakit. Ketika Yesus sedang dalam perjalanan, dan itu menempuh perjalanan berhari-hari menuju Betania, tempat di mana Marta, Maria, dan Lazarus tinggal. Ya, itu perjalanannya masih jauh. Ya, Yesus sengaja memperlambat supaya tidak langsung datang. Dan ketika Yesus sedang dalam perjalanan, datanglah berita yang kemudian, yaitu Lazarus tidak lagi sakit, tapi sudah meninggal. Tapi Yesus berkata, dia tidak meninggal. Ya. Sampailah Yesus di Betania, di rumahnya Lazarus, Maria, dan Marta. Dan di situ Yesus menangis. Ya. Padahal kalau Lazarus kemudian dibangkitkan, bukankah itu berita sukacita yang akan membuat orang-orang yang melihat hal itu, mereka akan mempermuliakan Tuhan. Ya. Harusnya itu menjadi berita sukacita, karena yang mati dibangkitkan. Tapi kenapa Yesus menangis? Yesus menangis, saudaraku, bukan karena kematian atau kebangkitan Lazarus. Yesus menangis karena melihat Maria, orang yang dia kasih, itu menangis. Yesus itu pribadi yang berempati. Ketika dia melihat Maria menangis dengan begitu rupa, Yesus ikut menangis. Seperti yang dikatakan kitab Ibrani, dia adalah imam besar yang bisa merasakan kelemahan-kelemahan manusia. Dan Yesus menangis.
Dan itu berbicara tentang hubungan dengan sesama. Peristiwa yang kedua Yesus menangis ketika Yesus menangisi kota suci, Yerusalem. Yesus mengasihi kota itu. Tapi kenapa Yesus menangisi kota Yerusalem? Bukan karena kotanya, tapi karena penghuni kota Yerusalem menolak Yesus sebagai Mesias. Mereka justru menghujat Yesus, dan nantinya mereka juga yang akan menyalibkan Yesus. Dan itu membuat Yesus menangis. Ini berbicara tentang hubungan Yesus dengan musuh. Tadi hubungan dengan sesama Maria, sekarang hubungan dengan orang yang menolak, hubungan dengan musuh. Menangis Yesus yang ketiga, itu peristiwa yang ketiga, itu ada di Taman Getsemani. Ketika Yesus harus menanggung cawan yang berisi murka Bapa. Ya, dan dia berkata, biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Tetapi dia juga sempat berkata, jikalau mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Ya, tapi biar kehendakmu yang jadi Bapa. Saudaraku, kitab Lukas mengatakan, Yesus begitu ketakutan sebagai manusia, apa yang akan menimpa dia itu betul-betul sangat menakutkan. Sampai peluhnya itu bercampur dengan darah. Karena orang yang dalam kondisi ketakutan itu bisa membuat pembuluh darahnya pecah. Dan darah itu bisa mengalir keluar lewat keringatnya. Karena pecahnya pembuluh darah. Saat itu sebetulnya Yesus di tengah ketakutannya, dia juga menangis. Kenapa Yesus menangis? Karena berbicara tentang hubungannya dengan Bapa di surga itu akan terpisah, akan putus ketika dia ada di kayu salib. Itu sebabnya Yesus di atas kayu salib, dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Disitulah salib itulah yang membuat terpisahnya hubungan antara Yesus dan Bapa. Dan hubungan yang terpisah itulah yang ditangisi oleh Yesus di Taman Getsemani, saudaraku. Jadi, perhatikan dengan baik. 3 kali Yesus menangis, tiga-tiganya adalah peristiwa yang menggambarkan hubungan Yesus dengan sesama, Yesus dengan orang yang menolak atau musuh, dan Yesus dengan Bapa. Saudara, hubungan inilah yang dipulihkan Yesus lewat pengorbanannya di kayu salib buat kita semuanya. Jadi hubungan itu maha penting. Luar biasa penting di mata Tuhan. Apalagi hubungan antara kita dengan Tuhan. Ya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Saudaraku, saya ingat sekian puluh tahun yang lampau, saya ketika awal-awal saya melayani Tuhan, saya khotbah, saya tuh sering kagum dengan melihat hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan profetis di atas panggung. Mereka bisa baca hidup orang, mereka bisa memprediksi seseorang itu seperti membaca hidupnya, dan itu presisi. Itu akurat sekali, saudara. Sehingga orang yang dibaca hidupnya itu sampai betul-betul mengalami hadirat Tuhan. Seperti Tuhan sendiri yang menjumpai mereka. Saya sering berpikir begini, Tuhan kalau Engkau pakai aku kayak hamba-hamba Tuhan begini, waduh, ini keren banget Tuhan. Ya kan? Tumpang tangan, orang nggak cuma jatuh bisa terbang. Bisa baca hidup orang, dosamu ini, dan sebagainya. Dan itu tepat sekali, saudaraku. Wah, rasanya keren banget itu kalau dipakai Tuhan dengan cara seperti itu. Tapi satu hari, saya menyadari
ada sesuatu yang Tuhan nggak panggil saya seperti hamba-hamba Tuhan tersebut, walaupun saya kagum dengan mereka. Ketika saya membaca firman Tuhan, lalu satu ayat yang saya baca, itu tiba-tiba berbicara dengan banyak, memberikan dan menyingkapkan begitu banyak pewahyuan. Besoknya ketika saya merenungkan lagi firman Tuhan, saya menemukan bahwa satu ayat ini tiba-tiba Tuhan bisa hubungkan dengan ayat-ayat yang lain, lalu membentuk satu benang merah, satu topik. Dari situ saya tahu, Tuhan tidak panggil saya seperti hamba-hamba Tuhan yang saya kagumi itu. Tapi Tuhan panggil saya dengan panggilan untuk mengajar. Ya, Tuhan beri saya karunia mengajar, dan itu yang saya harus kembangkan. Saya nggak perlu jadi hamba Tuhan seperti orang-orang yang saya kagumi itu, saudara. Sejak itu, saya tidak ingin menjadi seperti mereka yang waktu itu saya impikan, saudaraku. Saya mau karunia dan talenta yang Tuhan beri, itu berkembang 100% dalam hidup saya. Jadi waktu itu saya berdoa, Tuhan, saya rindu kalau Tuhan beri kepada saya talenta karunia mengajar, saya mau menjadi pengajar tubuh Kristus Tuhan, sampai ke bangsa-bangsa. Itu doa saya. Ya. Sampai akhirnya setelah beberapa waktu tahun kemudian saya kembangkan karunia mengajar saya. Ya. Ternyata, saudaraku, satu hari Tuhan berbicara kepada saya, dan dia saat itulah dia mendidik saya. Dia berkata seperti ini, tolak semua undangan yang kamu terima. Waktu itu pikiran manusia saya berpikir, saudara, kalau Tuhan memang mau pakai saya sebagai pengajar tubuh Kristus, bukankah satu-satunya cara adalah saya diundang oleh gereja-gereja? Saya diundang oleh kelompok pelayanan lain, dan ketika saya melayani, mereka diberkati, dan disitulah mereka akan menerima berkat dari pengajaran yang Tuhan memakai hidup saya itu. Jadi pikiran manusiawi saya berpikir, ya kalau Tuhan memang mau pakai saya sebagai pengajar, mestinya itu akan banyak undangan buat saya. Tapi anehnya Tuhan berkata kepada saya, tolak semua undangan. Saya belajar taat. Kenapa? Karena kedekatan hubungan dengan Tuhan akan membuat kita tahu isi hati Tuhan. Kita akan tahu visi, panggilan, dan apa yang Tuhan mau tuntun dan arahkan untuk hidup kita. Walaupun itu nggak masuk di akal kita, di akal saya. Saudara. Kalau saya tolak semua undangan, bagaimana mereka tahu bahwa saya ini pengajar? Ya kan? Rasanya nggak masuk akal, saudara. Tapi karena itu suara Tuhan, ya saya belajar taat. Saudara. Jadi waktu itu, tahun itu, saudara, saya tolak semua undangan. Saya pakai alasan yang baik untuk menolak mereka. Ketika mau masuk tahun depannya lagi, saudaraku, undangan-undangan mulai berdatangan lagi. Tuhan kembali bicara, tolak semua undangan. Saudaraku, Tuhan minta saya menolak undangan pelayanan itu bertahun-tahun. Tuhan berkata, aku sedang membentuk hidupmu di lubang penggalian. Aku sedang membangun fondasi untuk hidupmu. Ya. Akulah yang akan mengajar kepada kamu. Saudaraku, saya jujur mengatakan, sampai hari ini saya nggak pernah sekolah Alkitab. Saya tidak pernah sekolah teologi. Saya tidak anti sekolah Alkitab. Tapi saya tahu untuk diri saya, Roh Kuduslah yang mau mengajar kepada saya. Saya belajar banyak buku. Saya belajar teologi dari buku-buku, saudaraku. Tidak sekolah formal. Ya, sekolah Alkitab. Tidak. Sampai hari ini saya tidak pernah sekolah Alkitab. Ya. Tapi Tuhan mengajar kepada saya. Tahap demi tahap. Kebenaran demi kebenaran, saudaraku. Sampai akhirnya setelah beberapa tahun, Tuhan minta saya tolak
undangan pelayanan. Tiba-tiba satu hari saya ditelepon. Dan telepon saya itu datang dari tempat yang jauh, dari seorang senior pastor sebuah gereja yang ada di Kanada. Jauh banget dari Indonesia. Ya, yang selama ini saya tolak undangannya dari Indonesia karena yang dari Indonesia yang panggil saya waktu itu. Ya, tiba-tiba datang dari Kanada. Dan saat itulah ketika saya diminta untuk datang melayani, saya berkata, Pak, saya lagi di luar kota. Kalau nanti saya balik lagi ke kota saya Jogja, Bapak boleh telepon saya lagi. Saya balik ke Jogja, saudaraku. Dia telepon lagi, saudara. Pastor ini. Saya berkata, Pak, boleh nggak saya minta waktu untuk saya berdoa dulu? Karena saya takut, saudara. Kalau sampai Tuhan juga tidak utus saya ke sana. Tuhan suruh saya tolak. Tapi pastornya dengan bercanda berkata begini, Pak Stefanus nggak usah berdoa. Loh kenapa, Pak? Kami sudah berdoa bahwa Pak Stefanus harus datang kemari untuk melayani conference tahunan kami. Itu acara terbesar, terpenting dari gereja itu. Itu gereja orang Indonesia yang ada di Kanada yang sudah 20 tahun waktu itu. Gereja terlama, gereja yang terbesar di kota itu, gereja orang Indonesia maksudnya, dan itu acara terbesarnya. Dan yang luar biasa uniknya adalah, pastor itu belum pernah dengar saya khotbah. Jemaatnya juga nggak tahu siapa Stefanus Suyono. Nggak tahu. Nggak ada satupun yang tahu dari gereja yang undang saya. Ya, ceritanya begini, saudara. Ada satu orang, waktu itu anak muda yang sekolah di sana, kuliah di sana, lalu bergereja di gereja itu. Setelah dia selesai kuliah, dia balik ke Indonesia. Dia melanjutkan bisnis orang tuanya. Lalu setelah sekian lama, ya kan, orang ini juga sudah berkeluarga, jadi sudah lama. Satu kali, saudara, dia itu liburan ke Kanada dengan keluarganya. Ya. Nah, dia datang dengan istrinya ke gereja itu hari Minggu ibadah. Ketemulah dengan para pemimpin di sana, saudara. Lalu ngobrol, lalu senior pastornya bertanya begini, sebentar lagi kita mau bikin konferensi tahunan. Itu acara yang rutin mereka lakukan setiap tahun. Kamu rekomendasikan siapa pembicaranya? Tiba-tiba orang itu sudah menyebut nama saya. Dan uniknya, saudaraku, orang yang menyebut nama saya baru satu kali dengar khotbah saya ketika saya khotbah di gerejanya. Jadi orang itu sebenarnya juga nggak kenal saya, saudara. Nggak tahu saya siapa. Ya. Apalagi gereja yang direkomendasikan nama saya, saudara. Singkat cerita, akhirnya mereka berdoa dan mereka confirm. Jadi mereka undang saya, saudaraku. Dan ketika mereka berdoa dan mengatakan, kami sudah berdoa, saat itu saya dengar Tuhan berkata, pergi ke sana dan aku akan menunjukkan sesuatu kepadamu. Akhirnya saya dengan istri berangkat, saudaraku, ke Kanada dan melayani di sana. Ya, kira-kira 2 minggu, saya menjadi pembicara tunggal di acara tahunan, konferensi tahunan gereja itu. Waktu saya akan meninggalkan negara itu, senior pastornya berkata kepada saya seperti ini, Pak, saya harus menyampaikan ya tentang kabar baik ini. Kami ini menyelenggarakan konferensi tahunan itu setiap tahun, ya. Dan itu acara terbesar kami. Ya. Dan kami sering memanggil hamba-hamba Tuhan dari Amerika atau dari Kanada atau dari Indonesia. Dan hamba-hamba Tuhan yang mereka panggil, saudaraku, itu hamba-hamba Tuhan yang top, yang namanya populer, saudaraku, yang dikenal di mana-mana, saudaraku. Tapi
Pastor itu berkata, setiap kali mereka kami undang untuk melayani annual conference kami, selalu ada kelompok usia yang protes, Pak. Komplain. Contoh, kami undang hamba Tuhan yang punya spesialisasi di pelayanan anak muda. Anak mudanya diberkati, on fire, tapi orang-orang tua merasa tidak diberkati. Nanti lain waktu ketika mereka undang lagi pembicara yang kuat di dalam pengajaran tentang apa itu berkat Tuhan gitu, saudara. Itu yang eksekutif saudaraku, yang muda, yang bekerja profesional, bisnismen, wah itu diberkati semua saudaraku. Tapi anak muda, orang tua nggak suka. Nanti kemudian mereka panggil lagi yang spesialisasi keluarga. Yang keluarga-keluarga diberkati. Yang duda janda komplain saudaraku, yang tua-tua. Yang anak muda juga komplain. Pastor ini berkata, Pak, sekian kali kami lakukan itu. Berbelas tahun kami lakukan. Baru kali ini, saya menerima laporan dari semua kelompok usia. Mulai dari anak remaja, anak muda, pro-M, sampai kemudian yang berkeluarga, eksekutif, sampai opa-oma. Mereka semua diberkati. Saudara, ketika pastor itu mengatakan seperti itu, saya tahu persis itu semua karena Tuhan. Saat itulah Tuhan berkata kepada saya, ini yang aku maksud hambaku. Kamu berpikir bahwa aku hanya bisa pakai seseorang menjadi pengajar tubuh Kristus kalau diundang. Tapi kamu melihat bahwa mereka itu nggak kenal siapa kamu. Mustahil mereka undang kamu, karena mereka mempertaruhkan acara terpenting mereka. Aku yang membuat ini semua terjadi. Jadi kalau semua kelompok usia diberkati, itu juga bukan karena kamu, tapi karena aku, kata Tuhan. Saudaraku, itu menyadarkan kepada saya bahwa ketika Tuhan pimpin kita, ketika Tuhan arahkan hidup kita, maka kita akan sampai kepada panggilan dan kehendak Tuhan yang luar biasa. Kita sampai kepada pusat isi hati Tuhan. Bagaimana hal itu bisa saya alami? Karena saya membangun kedekatan dengan Tuhan. Saya panggil dia engkau, saya panggil dia Bapa. Dan ketika dia berbicara, saya dimampukan untuk taat karena hubungan itu. Tahukah engkau, saudaraku, bahwa kalau engkau punya hubungan dekat dengan seseorang, engkau akan selalu ingin melakukan apa yang menyenangkan dia. Dan engkau bersedia untuk membuang hal-hal yang kalau engkau lakukan, itu akan menyakiti dia. Demikian juga kita dengan Tuhan. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, maka bukan hanya dia melimpahi engkau dengan kebaikan, tapi engkau akan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Sebaliknya, engkau rela membuang perkara-perkara yang itu akan mendukacitakan Tuhan. Saudara. Engkau memahkotai tahunku, waktuku, perjalananku, pelayananku, keluargaku dengan kebaikanmu. Ya. Nah, ada satu kalimat lagi, saudara, yang kita perlu bahas, ya, yaitu di apa? Di ayat yang 12b-nya, ayat 12b, ya. Saya baca dari ayat A-nya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, perhatikan, jejakmu mengeluarkan apa? Lemak. Kalau kita baca ayat A-nya, engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, kita itu hanya terkesan. Kita itu menerima berkat Tuhan aja. Ada goncangan, ada apa, Tuhan tetap memberkati kita dengan berkat yang terbaik, dengan kebaikan Tuhan. Tapi kalau kita baca lengkap ayat B-nya, kita akan tahu apa sesungguhnya berkat terbaik dari Tuhan. Kebaikanmu itu apa? Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Nah, saya mau saudara tahu,
Lemak, saudaraku, itu adalah bagian atau part dari korban yang dipersembahkan kepada Tuhan, di mana lemak itu tidak boleh dimakan oleh imam atau orang yang memberi korban itu. Daging sebagian itu jadi bagian imam. Juga kadang-kadang Tuhan izinkan orang yang memberikan korban makan. Tapi khusus lemak itu hanya boleh untuk Tuhan. Saudara perhatikan, semua daging, semua jenis daging apapun, ya, itu kalau dibakar, itu yang menimbulkan bau harum, itu lemaknya, bukan dagingnya. Ya, lemak dari binatang itulah yang memunculkan dan menimbulkan bau harum, yang membuat saudara keluar nafsu makannya. Ya. Jadi kayak kambing, itu lemaknya yang terbakar, itu yang membuat harum. Lemak babi, lemak sapi, semua lemak itu mengeluarkan bau harum. Nah, lemak di dalam pengertian korban persembahan kepada Tuhan, itu bagian yang tidak boleh untuk manusia. Itu satu-satunya hanya boleh untuk Tuhan. Itu menjadi bau harum di hadapan Tuhan. Korban api-apian yang harum di hadapan Tuhan. Artinya, artinya berkat yang terbaik yang Tuhan maksud. Ketika dia memahkotai tahun-tahun dan waktu saudara, keberkat yang terbaik itu adalah berkat yang menyenangkan hati Tuhan. Berkat atas hidup saudara, tapi di mana berkat itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi bukan berkat yang untuk menyenangkan saudara. Bukan berkat yang untuk memperkaya diri saudara. Bukan berkat yang membuat saudara bisa berkata, Tuhan begitu baik, luar biasa, karena aku boleh memiliki dan menikmati semua berkat ini. Ingat, dari ayat ini kita belajar sebuah pewahyuan. Berkat terbaik itu adalah lemak. Dan itu artinya berkat yang menyenangkan hati Tuhan. Saya kasih contoh, saudara. Ya, saya kasih contoh. Satu kali, saya dengan istri mengalami kesulitan keuangan. Ya, bulan itu, saudara, saya nggak ada uang padahal ada kebutuhan. Dan rasanya sebagai anak Tuhan, kita berdoa, Tuhan berkati kita dengan apa? Ya dengan materi, karena saya kurang uang. Ya kan? Kalau Tuhan menggerakkan orang lain memberkati saya, nah sepertinya itu berkat terbaik. Ternyata tidak. Ya, waktu saya sedang kekurangan uang itu, saya diperhadapkan, saya harus mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan. Saya mengajar kepada jemaat. Ya, saya harus menjadi teladan juga. Saya mentang-mentang bukan karena saya gembala mereka, lalu kemudian mereka kembalikan perpuluhan, saya tidak. Enggak, saya harus kembalikan perpuluhan juga. Jadi, waktu itu saya berkata kepada istri saya, perpuluhan kita bulan ini tidak boleh ditunda sampai bulan depan. Saya nggak mau double bulan depan. Nah, terus kita nggak ada uang, istri saya berkata, oke, keluarkan semua perhiasan yang kamu punya. Lalu istri saya keluarin perhiasan-perhiasan. Nggak banyak, sudah. Waktu kami menikah, kan dapat hadiah juga perhiasan. Ya, kami juga pernah diberi oleh anak rohani kami perhiasan. Nah, lalu istri saya mengeluarkan sedikit dari perhiasan-perhiasan yang kami miliki itu. Dan itu simpanan dia. Tapi dia tahu bahwa saya harus mengembalikan perpuluhan itu. Jadi, cara yang Tuhan mau pakai untuk kami bukan dengan memberkati kami dengan uang. Tapi untuk kami apa? Jual perhiasan. Ya. Lalu kami berdoa dengan perhiasan yang kami di depan kami ini. Dan Tuhan
tunjukkan kepada kami berdua. Ada satu perhiasan yang kami harus jual. Perhiasan itu berupa kalung. Itu satu-satunya perhiasan yang justru kami nggak ingin jual. Nilainya lebih kecil dari perhiasan yang lain. Tapi itu yang justru kami nggak mau jual, tapi yang Tuhan minta kami jual. Kenapa, saudara? Karena kalung perhiasan yang kami tidak ingin jual itu adalah hadiah yang dulu saya berikan kepada istri saya waktu saya melamar dia. Ya, waktu itu masih jadi calon, saya didampingi orang tua saya datang ke rumah ke keluarganya, lalu meminta melamar dia di hadapan orang tuanya. Ya, lalu di tengah-tengah acara lamaran itu, saya memberikan kepada dia hadiah berupa kalung emas itu. Yang waktu itu saya beli dengan uang saya hasil saya bekerja. Ya. Saya belikan tidak banyak, gramnya juga tidak berat, ya, ya, tapi itu hadiah. Jadi yang membuat kami tidak ingin menjualnya karena nilai historis. Tapi Tuhan berkata, jual. Ya. Lalu Tuhan berkata begini, kalau kamu taat menjual untuk mengembalikan perpuluhan, aku janjikan dua hal kepada hidup kalian berdua. Yang pertama, ya, kalau kamu taat menjual, maka yang mengikat hubungan kalian sebagai suami istri bukan lagi benda, bukan lagi perhiasan, bukan lagi hal yang fisik, tapi yang mengikat hubungan kalian berdua sebagai suami istri adalah kasihku. Itu kata Tuhan. Janji Tuhan yang kedua, kalau kamu taat menjualnya, engkau berarti membuang berhala ini. Dan aku berjanji, aku tidak akan membiarkan kalian, keluargamu, kekurangan dalam kondisi apapun. Dua janji itu yang saya pegang, saudaraku, dan kami jual. Datang ke toko emas dengan malu-malu. Kenapa? Nggak pernah jual emas, saudaraku, untuk persembahan. Itu pertama kali, dan menurut saya juga terakhir kali, karena Tuhan berjanji, Tuhan tidak akan biarkan saya berkekurangan, walaupun tidak berkelebihan. Ya. Jadi janji itu yang saya pegang. Dan betul, sejak hari itu sampai hari ini, Tuhan tidak pernah membiarkan kami kekurangan. Sejak hari itu sampai hari ini, hubungan saya dengan istri saya semakin kuat, semakin sehat, semakin pulih, semakin dekat. Karena kasih Tuhan yang mengikat. Bukan lagi benda atau perhiasan yang punya nilai historis. Artinya begini, berkat ketika saya kekurangan uang, justru Tuhan mau saya kehilangan. Saya jual perhiasan. Dan ternyata itu bisa menjadi berhala. Karena Tuhan mau memberi berkat terbaik buat saya. Ketika apa? Saya membuang berhala saya. Tapi akibat dari taat membuang berhala saya, Tuhan memberikan berkat-berkat yang luar biasa. Sampai hari ini. Saudaraku, itu lemah. Itu berkat yang menyenangkan hati Tuhan yang terbaik. Satu lagi cerita. Seorang anak Tuhan, saudara. Dia merupakan apa ya? Orang yang ahli di dalam tata suara pembuatan film, saudara. Namanya Ben Bird. Dia memenangkan piala Oscar berkali-kali sebagai pemenang dari ahli tata suara untuk film-film. Film Hollywood yang box office, yang legend, saudaraku, dia ini ahli tata suara di baliknya. Film Star Wars yang melegenda, saudara. Film Indiana Jones, ya. Film-film yang luar biasa, saudaraku. Itu film E.T. ya, ekstraterestrial, aliens, saudaraku. Itu yang menata suaranya itu Ben Bird ini, saudara. Dan dia memenangkan Oscar berkali-kali.
Dan dia kesaksian satu hari, dia memenangkan piala Oscar yang keempat. Tapi sebuah kenyataan pahit ketika dia naik mobil, piala Oscar-nya yang keempat ini tiba-tiba terjatuh. Dan ketika terjatuh, piala Oscar-nya ini jatuh, hancur, berkeping-keping, saudaraku. Sudah tidak ada wujud dari piala lagi, saudara. Bukankah ini privilege? Bukankah ini kehormatan? Bukankah ini prestasi puncak dari seseorang yang bekerja di sinematografi, di perfilman? Piala Oscar. Dan dia sudah terima berkali-kali. Ketika dia kehilangan, dengan rasa sedih dia menatap pialanya yang sudah tidak berwujud piala lagi karena sudah hancur berkeping-keping. Di situ tiba-tiba Tuhan bicara lembut di hatinya. Aku izinkan ini terjadi. Karena piala Oscar ini sudah jadi berhala dalam hidup. Engkau sudah menukar aku dengan piala Oscar. Dan saat itulah Ben Burtt ini mengalami pertobatan yang luar biasa. Dia kembali menuhankan Yesus. Bukan menuhankan film atau piala Oscar-nya. Bukan menuhankan keahliannya, skill-nya yang bisa membuat dia ada di puncak mendapatkan Oscar. Jadi ketika dia mengalami peristiwa dengan Tuhan, Tuhan sedang memahkotai tahun dia waktu itu dengan kebaikan Tuhan. Dan jejak Tuhan mengeluarkan lemak dalam hidupnya, dia justru mendapatkan berkat terbaik adalah piala Oscar keempat yang jatuh hancur berkeping-keping. Tapi di balik kehilangan piala Oscar, di balik hancurnya piala Oscar ini, dia kembali kepada piala yang sesungguhnya, yang harus dia pegang kuat-kuat dalam hidupnya, yang tidak boleh dia lepaskan, yang tidak boleh hancur dan jauh dari hidupnya, yaitu Tuhan. Itu adalah berkat terbaik buat Ben Burtt. Lemak. Jejakmu Tuhan mengeluarkan lemak. Jadi, saya mau menutup khotbah saya. Jadi saya sebenarnya sudah siapkan 2 ayat, tapi kayaknya hanya ayat ini aja. Nggak apa-apa ya, saudaraku. Jadi saya mau tutup juga dengan membaca ulang ayat ini. Mari kita baca ulang sama-sama Mazmur 65 ayat 12. Ya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Sekali lagi, engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Kejarlah berkat terbaik, yaitu lemak. Berkat yang menyenangkan hati Tuhan. Dan jangan takut, engkau akan sampai kepada lemak atau berkat terbaik itu, karena Tuhan memahkotai tahunmu ini dengan kebaikan. Ketika engkau membangun hubungan dekat, sehingga bisa panggil dia engkau, Bapa. Amin. Amin. Mari kita ambil waktu teduh sejenak. Tuhan, di tengah-tengah segala goncangan yang Tuhan izinkan terjadi. Mungkin goncangan dunia, goncangan ekonomi, goncangan rumah tangga, keluarga, goncangan dalam pelayanan, apapun juga. Engkau memberikan firman-Mu sebagai janji di tahun ini. Tahun 2026, Tuhan memahkotai tahun 2026 ini, Anno Domini, dengan kebaikan-Mu, Tuhan. Ketika kami membangun hubungan dekat dengan-Mu, Engkau satu-satunya Tuhan. Engkau sahabat kami, Tuhan. Dan yang kami mau kejar, kebaikan Tuhan. Berkat Tuhan, itu yang terbaik, yaitu lemak untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami bersyukur buat penyingkapan kebenaran firman.
Amin.